Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwansyah, NIM G0212011026, kelas pengantar ilmu pertanian A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertanian tradisional dan modern. Klasifikasi pertanian berdasarkan tipe. Pertanian subsistem. Pertanian subsistem merupakan pertanian yang sistem dan cara pengolahan lahan yang sederhana. Pertanian subsistem, seluruh hasilnya digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh produsennya. Contoh, tanaman padi, jagung, ternak ayam yang dipelihara bertujuan untuk konsumsi sendiri. Tidak ada maksud untuk dijual ke pasar. Kedua, pertanian modern. Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan seperti pupuk dan pestisida, menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Selanjutnya, klasifikasi pertanian berdasarkan jenis tanaman. 1. Monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis. Misalnya, sawah ditanami padi saja, jagung saja, atau kedelai saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. Kedua yaitu tumpang sari, merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada 2 atau lebih jenis tanaman yang relatif seumur. Selanjutnya, pertanian tanaman semusim dan tanaman keras. Tanaman semusim sering disebut tanaman muda atau tanaman tahunan atau annual crop. Tanaman semusim ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama sekali tanam, sekali panen seperti padi dan jagung. Kedua, sekali tanam beberapa kali panen seperti cabai, tomat, arcis, buncis, dan sebagainya. Tanaman keras. Tanaman keras atau perennial crop adalah tanaman yang berumur panjang dan dapat berubah atau panen berkali-kali. Contohnya karet, kelapa sawit, coklat, duren, mangga, asam, gelugur, duku, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi pertanian berdasarkan sasaran produksi. 1. Needed oriented. Pertanian needed oriented berfokus pada hasil produksi yang seutuhnya ditujukan pada kebutuhan ataupun keperluan mereka. Hal ini menyebabkan pertanian menanam jenis bahan baku pangan yang sifatnya daily consumption, sebagai contoh ubi jalar, ubi kayu, padi-padian, dan lain-lain. Kedua, market oriented. Pertanian yang berorientasikan pada market orientasi artinya bidang pertanian mulai memproduksi hasil-hasil produksi pertanian berdasarkan kebutuhan atau keinginan pasar. Berikut adalah contoh-contoh pertanian dan jenis tanaman.
Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.